Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis rancangan percobaan dengan menggunakan rancangan acak kelompok pola faktorial atau RAK faktorial. Untuk kasusnya yaitu saya ingin mengetahui pengaruh lama waktu proses dengan lambang W, yaitu ada W1 dan W2, dan juga jenis larutan bleachingnya dilambangkan dengan L, L1, L2, L3 terhadap kadar selulosa dalam bentuk persen dari serat sagu. Di sini data yang saya pakai sudah saya isi. Untuk mencari jumlah dari datanya yaitu kita menggunakan formula sum jumlah data dari kelompok 1 dan juga kelompok 2, kemudian di enter. Ini bisa langsung di drag. Nah, kemudian untuk mencari rata-ratanya kita menggunakan formula average, yaitu rata-rata dari nilai kelompok 1 dan kelompok 2, kemudian di enter. Ini juga bisa langsung di drag. Nah, untuk selanjutnya untuk mencari rata-rata dan juga jumlahnya, untuk jumlah di sini kita menggunakan sum juga, yaitu jumlah dari seluruh data pada kelompok 1, kemudian di enter. Ini bisa langsung di drag dan jumlah pada kelompok 2-nya juga akan muncul. Untuk rata-ratanya kita menggunakan formula average, yaitu rata-rata dari kelompok 1. Kemudian di enter. Untuk jumlah dari semua datanya yaitu 72,3 dan untuk rata-rata dari jumlahnya yaitu 12,05, di mana untuk mencarinya itu ialah average jumlah datanya ini, kemudian di enter. Nah, untuk mencari rata-rata dari rata-rata itu sama saja average, kemudian nilai rata-ratanya masukin lalu di enter. Nah, untuk mencari FK-nya itu rumusnya ialah jumlah seluruh data dikuadratkan dibagi dengan 12 karena perlakuannya ada 6 dan juga kelompoknya ada 2. Jadi 6 kali 2 itu 12. Hasilnya adalah 435,608. Nah, kemudian saya akan membuat tabel dua arahnya. Tampilan tabel dua arahnya nanti harus seperti ini, teman-teman. W1 L1 itu nilainya 7,6 karena pada kelompok 1 nilai W1 L1 itu 7,6. Jadi dibuat di sini 7,6. Begitu juga pada W1 L1 pada kelompok 2 nilainya 7,6 juga. Lalu pada W1 L2 nilai kelompok satunya itu 7,5, maka dibuat di sini 7,5 dan begitulah seterusnya. Untuk mencari jumlahnya kita juga menggunakan formula sum, yaitu jumlah dari seluruh data ini, data yang 4 ini. Untuk rata-ratanya itu kita menggunakan rumus jumlah dibagi dengan 4. Kenapa 4? Karena jumlah data di sininya ada 4. Jadi dibagi dengan 4. Kemudian untuk mencari jumlah di bagian bawah ini, itu kita menggunakan formula sum juga, yaitu sum dari data pada kolom W1. Rumusnya sama untuk mencari jumlah data pada kolom W2 dan juga mencari jumlah dari seluruh data. Mencari jumlah rata-rata juga sama. Kemudian untuk mencari rata-ratanya itu ialah jumlah kolom W1 dibagi dengan 6. Kenapa 6? Karena data pada kolom W1 itu dia ada 6. Begitu juga untuk mencari rata-rata pada kolom W2 dan juga rata-rata jumlah dan rata-rata dari rata-rata. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat atau memberitahu cara mengisi tabel ANOVA-nya. Di sini sudah saya isi. Nah, rumus untuk mencari galat DB perlakuan itu ialah count A jumlah perlakuan dikurang 1. Maka hasilnya adalah 5. Dan untuk mencari DB kelompok itu rumusnya count kelompok 1 dan kelompok 2 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 1. Untuk mencari DBL-nya ialah count A, L1, L2, L3 dikurang 1. Kemudian di enter. Untuk mencari DBW-nya, count A, W1, W2 dikurang dengan 1. Hasilnya 1. Untuk mencari DB interaksinya ialah DB perlakuan dikurang dengan DBL dikurang DBW. Kemudian untuk mencari DB totalnya, DB total yang pertama kita cari, kemudian nanti DB galat. Untuk mencari DB totalnya ialah count
data pada kelompok 1 dan juga kelompok 2 dikurang dengan 1. Kemudian di enter. Lalu untuk mencari DB galatnya yaitu DB total dikurang dengan DB perlakuan dikurang dengan DB kelompok. Nah, untuk mencari JK itu rumusnya sum square jumlah data dibagi dengan 2 dikurangkan dengan nilai FK-nya. Kemudian di enter. Untuk mencari JK kelompok, dia sum square jumlah data pada kelompok 1 dan juga kelompok 2 dibagi 6. Kenapa 6? Karena perlakuannya ada 6. Kemudian dikurangkan dengan nilai FK-nya. Hasilnya adalah 0,0075. Lalu untuk mencari JKL-nya, sum square jumlah data W1, W2 pada tabel 2 arah dibagi dengan 6 dikurangkan dengan nilai FK. Jadi selalu dikurang dengan nilai FK. Kemudian di enter. Lalu untuk mencari JK interaksinya ialah JK perlakuan dikurang dengan JKL dikurang dengan JKW. Di sini yang pertama kita cari juga JK total dulu, baru nanti JK galat. Untuk mencari JK total ialah sum square jumlah data atau data pada kelompok 1 dan kelompok 2 dikurang dengan nilai FK. Kemudian di enter. Nah, selanjutnya kita mencari JK galat. JK galat rumusnya adalah JK total dikurang dengan JK perlakuan dikurang dengan JK kelompok. Kemudian di enter. Untuk mencari kuadrat tengahnya, kita menggunakan rumus JK perlakuan dikurang dengan DB perlakuan. Untuk mencari kuadrat tengah kelompoknya, yaitu nanti rumusnya JK kelompok dibagi dengan DB kelompok. Begitupun dengan kuadrat tengah pada L, W, interaksi, dan juga galatnya. Nanti pada kuadrat tengah L, rumusnya berarti JKL dibagi dengan DBL. Pada KTL, rumusnya pada KTW, rumusnya JKW dibagi dengan DBW. Untuk KT interaksi, rumusnya JK interaksi dibagi dengan DB interaksi. Dan untuk KT galat, rumusnya JK galat dibagi dengan DB galat. Nah, selanjutnya adalah F hitungnya. Untuk mencari F hitung itu rumusnya ialah kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Kemudian untuk mencari F hitung pada kelompok itu rumusnya kuadrat tengah kelompok dibagi dengan kuadrat tengah galat. Jadi semuanya ini, yang ini untuk mencari F hitungnya ini kuadrat tengahnya dibagikan dengan kuadrat tengah galat. Begitu seterusnya. Kemudian untuk mencari F tabel pada level nyata 5% dan 1%, rumusnya ialah F inverse probability 0,05 titik koma DB perlakuan titik koma DB galat. Ini saya buat lambang dolar supaya dikunci karena semuanya akan menggunakan DB galatnya. Hanya saja yang membedakan nanti pada untuk F tabel 5% untuk kelompok, dia nanti yang bagian C39 ini akan diganti menjadi C40. Hanya itu saja yang membedakan. Dan juga fungsi dari dolar ini nanti ialah supaya bisa langsung di drag. Jadi nggak memakan waktu banyak dan perhitungannya bisa lebih cepat. Nah, untuk mencari F tabel pada level nyata 1%, caranya sama saja seperti mencari nilai F tabel pada level nyata 5%. Bedanya itu hanya pada nilai probability-nya. Begitu untuk seterusnya. Lalu untuk mengetahui apakah dia non-signifikan, berpengaruh nyata, atau berpengaruh sangat nyata, di sini NS ini artinya non-signifikan. Sementara jika bintangnya 1 itu artinya berpengaruh nyata, dan bintang 2 itu artinya berpengaruh sangat nyata. Nah, untuk mencarinya ini kita menggunakan rumus jika F hitung perlakuan kurang dari F tabel level nyata 5%, maka lambangnya NS atau non-signifikan. Sementara itu, jika F hitung perlakuan kurang dari F tabel pada level nyata 1%, dia lambangnya bintang 1 jika berpengaruh nyata dan bintang 2 jika berpengaruh sangat nyata. Karena di sini dia bintang 2, maka artinya dia berpengaruh sangat nyata. Di sini yang saya kunci ialah
nilai F tabel 5% dan juga 1%-nya, karena itu digunakan untuk semuanya. Yang membedakan nanti hanya nilai F hitungnya. Nah, misal Pak, kita ingin mengetahui apakah nilai F tabelnya ini berpengaruh nyata, non signifikan, atau berpengaruh sangat nyata pada kelompok itu. Rumusnya sama, hanya bedanya itu di nilai F hitungnya saja. Untuk simbolnya itu sama saja. Begitu seterusnya untuk mengetahui apakah dia berpengaruh nyata, non signifikan, atau berpengaruh sangat nyata pada L, W, dan juga interaksi. Nah, karena perlakuan dan juga interaksinya berpengaruh sangat nyata, maka saya akan melanjutkan untuk mencari uji lanjutnya. Di sini saya menggunakan uji lanjut Duncan. Ini isi dari perlakuan ini adalah perlakuan yang di sini, dan juga nilai rata-ratanya adalah nilai rata-rata yang ini. Hanya saja di sini saya sudah urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian selisih yang 0,1 ini adalah nilai selisih antara rata-rata W1L2 dengan W1L1. 1,6 ini adalah selisih antara rata-rata W1L2 dengan rata-rata W2L2. Rumusnya itu bisa dilihat, yaitu 7,7 dikurang dengan 6,1. Itu hasilnya 1,6. Jadi rumusnya itu W1L2. Ini saya kasih tanda dolar karena ini akan menjadi pengurang untuk semua nilai rata-ratanya. Jadi bisa saja langsung di drag. Nah, hasilnya sama. Kemudian begitu juga untuk mencari selisih yang bagian di sini, yaitu kita pakai W1L1 sebagai pengurangnya. Untuk yang di bagian sini yang kita pakai sebagai pengurangnya ialah W2L2. Untuk yang di bagian sini yang pengurangnya ialah W2L3, dan di bagian sini yang pengurangnya adalah W2L1. Nah, selanjutnya sebelum tanda yang ini untuk mengetahui apakah dia non signifikan, berpengaruh nyata, atau berpengaruh sangat nyata, itu kita mencari nilai ini dulu, kemudian SY-nya. Nilai yang ini itu didapat dari tabel yang ada di buku rancangan percobaan. Setelah yang ini, kita mencari nilai SY-nya, di mana rumus SY-nya ialah akar dari kuadrat tengah galat. Namun di sini saya buat untuk mempermudahnya, yaitu kuadrat tengah per 2 pangkat 0,5. Kemudian setelah dapat nilai SY-nya, selanjutnya kita akan mencari nilai BJND 5% dan juga BJND 1%. Rumusnya yaitu JND 5% dikali dengan nilai SY-nya. Di sini yang saya kasih tanda dolar adalah nilai SY-nya karena itu akan dikalikan oleh data-data yang ada di sini. Jadi data-data yang ada di sini semuanya itu akan dikalikan dengan nilai SY. Misalnya 3,749 ini akan dikalikan dengan nilai SY untuk mendapatkan nilai BJND 5%-nya. Untuk BJND 1%-nya di sini rumusnya ialah JND 1% dikali dengan nilai SY. Di sini nilai SY juga saya kasih tanda dolar karena itu akan dikalikan dengan semua data-data ini untuk menghasilkan nilai BJND 1%. Setelah semuanya ini dapat, selanjutnya kita bisa memberi tandanya ini. Apakah dia non signifikan, berpengaruh nyata, atau berpengaruh sangat nyata. Rumusnya ialah jika yang nilai jika 0,1 ini, jika 0,1 kurang dari BJND 5%, maka lambangnya NS atau non signifikan. Sementara itu, jika 0,1 tadi kurang dari BJND 1%, lambangnya bintang kalau dia berpengaruh nyata, dan lambangnya bintang 2 jika dia berpengaruh sangat nyata. Di sini dia NS artinya non signifikan. Begitu juga untuk mencari lambang atau mengetahui lambang-lambang pada perlakuan W2L2, W2L3, W2L1, W1L3. Untuk mencari yang selanjutnya ini juga sama, karena yang kita pakai, intinya yang dipakai itu hanya tabel yang 2 ini saja. Yang ke bawahnya ini itu tidak digunakan. Nah, untuk penotasiannya ini dapat dilihat bahwa kombinasi yang paling bagus atau memiliki nilai tertinggi ialah pada perlakuan W1L2. Tetapi nilai W1L2 ini tidak berbeda nyata dengan nilai rata-rata W1L1. Jadi yang saya gunakan adalah
berlakuan pada P1L1 dan rata-ratanya 7,6 dengan notasi AB karena waktu yang dibutuhkan hanya 1 jam dan larutan yang digunakan adalah larutan 1 atau bisa dibilang larutannya lebih sedikit. Nah, jadi baik teman-teman, begitulah cara yang dapat dilakukan untuk mencari atau menganalisis rancangan acak kelompok faktorial dengan bantuan Microsoft Excel. Sekian dari saya, terima kasih.